Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Cici Nurhayati SPD. Saya adalah guru di SDN 21 Bandar Buah, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Bengkulu. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Bengkulu. Pada kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga pada pembelajaran ke-6. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ibu mau anak-anak ibu lihat terlebih dahulu sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, yang di belakang. Juga lihat apakah meja kamu sudah lurus dengan teman yang di depan, dan apakah di sekitar kamu atau di bawah ada sampah. Kalau ada, tolong bantu ibu ambil dan pindahkan ke dalam tong sampah. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa apa yang harus kita lakukan? Terus sebelum pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Siapa yang datangnya paling awal tadi pagi? Oke, Habibi, bagus. Karena Habibi yang paling awal, Habibi yang memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu terlebih dahulu ya. Alvano, Hadir, Bu. Aulia Latisha, Hadir, Bu. Daniel, Bu. Furkon Dewandra, Hadir, Bu. Kenzi, Hadir, Bu. Pandu, Hadir, Bu. sakit ya, tidak hadir. Tina, Hadir, Bu. Syakila. Hadir, Bu. Dan selain itu, ibu juga ingin mengingatkan anak-anak ibu semuanya untuk lebih disiplin lagi dalam hal apapun, terutama dalam hal untuk mencapai cita-citamu. Di sini siapa yang cita-citanya jadi guru seperti ibu? Bagus, Latisha. Ada yang ingin jadi dokter? Iya, ada Raisa dan Tina. Bagus. Kemudian ada Melody juga. Jadi, supaya anak-anak ibu ingin menggapai cita-citanya, anak-anak ibu harus lebih disiplin lagi. Jadi belajarnya harus lebih giat.
silahkan anak-anak ibu nanti amati. Ada teks yang akan ibu tampilkan di depan. Silahkan baca dulu di dalam hati. Sudah selesai anak-anak ibu baca semua? Sudah. Kalau memang sudah selesai, ibu mau bertanya. Apa isi teks yang sudah kamu baca tadi? Latisha? Iya, bagus. Hak dan tanggung jawab di dalam bertetangga. Jadi, dari teks ini, anak-anak ibu semuanya, kita juga akan belajar namanya yaitu tentang apa kewajiban dan hak kamu dalam bertetangga, serta kita juga akan belajar nantinya tentang kalimat penyelesaian masalah. Dan kalau di lingkungan rumahnya banyak sampah, kewajibanmu untuk apa? Membersihkannya. Hari ini hari Selasa, tanggal 13 bulan Desember tahun 2022, kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku, kemudian subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga pada pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran kita hari ini dan menyesuaikan pelaksanaan hak dalam bertetangga. Kemudian anak-anak ibu juga ibu harapkan dapat memberikan argumentasi atau pendapat tentang contoh kewajiban dalam bertetangga. Dan selain itu, pembelajaran kita juga bertujuan untuk dapat anak-anak ibu semuanya menyimpulkan contoh hak dalam bertetangga. Dan anak-anak ibu juga nantinya ibu harapkan anak-anak ibu bisa memainkan peran. Nanti kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dengan melakukan permainan atau bermain peran. Tujuannya yaitu anak-anak ibu diharapkan dapat membuat 2 ungkapan atau kalimat penyelesaian masalah. Dan yang terakhir yaitu diharapkan anak-anak ibu dapat menggunakan ungkapan penyelesaian masalah tersebut ketika mengalami suatu permasalahan. Anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai anak-anak ibu ingin lihat dan nonton terlebih dahulu. Ada video yang ibu tayangkan di depan. Silahkan nanti anak-anak ibu lihat, kemudian amati apa isi video tersebut. Karena nanti ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu tentang video yang sudah ditayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Mudah-mudahan jamnya sepi. Aduh, ya Allah, Rara nggak berani nyebrang sendirian. Gimana ya? Alhamdulillah. Makasih ya Kak. Assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Syifa. Waalaikumsalam Kak Syifa. Makasih ya udah bantuin Rara nyebrang. Jadi kalian udah tahu kalau Syifa ini tetangga baru kita? Oh, tetangga baru. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Oh iya Syifa, jangan lupa sampaikan ini untuk Mama ya. Tadi Mama masak sayur sup. Wah, terima kasih Uma. Ya, sama-sama. Kalau gitu, Syifa pamit dulu ya. Oh, Soalnya sebentar lagi pergian bawa barang pindahan mau sampai. Oh iya. kalau gitu kita bantuin Syifa beres-beres yuk. Boleh kan Uma? Ya. Boleh sayang. Asik. Yuk, permisi. Sekarang ibu mau tanya masalah dalam video tersebut apa? Latisha? Bagus. Jadi dalam video tersebut ada seorang anak laki-laki yang namanya Abdul ya nak ya. Mereka sedang bermain bola dengan temannya. Tetapi ketika menendang bola, bola yang ditendang itu sangat keras sekali dan membuat tong sampah jatuh sehingga sampah-sampahnya berserakan.
Jadi, tadi selain yang pertama masalahnya itu adalah ada Abdul yang menendang bola dan naik tong sampah, apalagi masalah yang ada dalam video tersebut. Yang lain dari Latisha boleh, Daniel? Bagus. Tadi masalah dalam video adalah ketika Rara ingin menyeberang, Rara tidak bisa, tapi datanglah Siva yang membantu Rara untuk menyeberang. Siapa itu Siva? Iya, ternyata Siva itu adalah tetangga barunya Rara. Sekarang Ibu mau bertanya lagi kepada anak-anak Ibu semuanya. Kewajiban apa yang terdapat dalam video tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangannya. Boleh selain Latisha? Jadi Latisha terus dengan jawab anak-anak Ibu yang lain bagaimana? Jadi sama-sama menyimak kan? Sama-sama menonton? Boleh enggak? Bagus, yaitu kita menjaga persatuan kita dalam bertetangga. Apalagi kewajiban kita? Daniel? Bagus, itu merupakan kewajiban kita dalam bertetangga. Sekarang Ibu mau bertanya lagi, apa hak yang terdapat tadi dalam video? Anak Ibu tahu apa itu hak? Tahu apa? Hak itu apa? Bagus, yang harus kita dapatkan. Jadi kalau di dalam video tadi, ketika kita sudah melihat apa yang harus kita dapatkan dalam tetangga, Latisha, iya bagus. Tadi di dalam video, yaitu hak yang kita dapatkan adalah kita berhak mendapatkan atau diberikan makanan atau jamuan ketika kita bertamu ke rumah tetangga kita. Jadi anak-anak Ibu semuanya, video tadi itu adalah pembelajaran tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Sekarang perhatikan Ibu punya media ya, di mana media ini nantinya untuk bagian yang paling belakang kita akan kasih ini dengan judul hak, kemudian di sebelah sini kewajiban. Dan untuk di sini nanti anak-anak Ibu yang menancapkan, siapa yang bisa boleh angkat tangannya. Ya, di tangan kanan Ibu apa tulisannya? Kewajiban. Kemudian di sebelah kiri Ibu. Sekarang kita tancapkan pada barisan belakang. Sebelum kita memberikan atau meletakkan yang mana yang merupakan contoh dari kewajiban dan mana yang merupakan contoh dari hak, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu hak dan apa itu kewajiban. Di sini Ibu sudah punya. Pada media Ibu yang berwarna biru ini dengan berwarna oranye, ini merupakan pengertian dari hak atau kewajiban. Sekarang kita coba baca yang biru. Segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ini merupakan pengertian dari apa? Ayo, siapa yang mau ke depan? Silakan tancapkan apakah pada kewajiban atau pada hak. Ayo, siapa yang bisa? Boleh, Alfan. Ayo, tancapkan di mana? Sekarang coba lihat yang ditancapkan oleh Alfan tadi. Katanya Alfan menancapkan pada kewajiban. Benar atau salah? Benar. Terima kasih Alfan. Ini ada gambar tentang Pak Ahmad yang membantu tetangga barunya membuat rumah. Ayo, siapa yang bisa nih? Ayo. Siapa ya? Boleh ladies yang paling tinggi, yang paling semangat. Silakan. Mana diletakkan? Bagaimana? Betul. Bagus. Ya. Selanjutnya ada gambar yang ini. Gambar apa ini? Dayu senang dengan pemberian buah-buahan yang diberikan oleh tetangga
tanda barunya. Boleh Melodi? Mana diletakkan nak kalau bergotong royong? Iya, bagus. Bagaimana? Oh, terima kasih Melodi. Berarti ini mau diletakkan di mana nih? Ayo, siapa? Boleh Melodi? Mana diletakkan nak kalau bergotong royong? Iya, bagus. Bagaimana? Oh, terima kasih Melodi. Anak-anak ibu semuanya, di awal tadi ibu sudah tayangkan video tentang apa tadi? Ada masalahnya yang pertama, ada si Abdul yang menendang bola dan mengenai tong sampah. Kemudian ada masalah yang kedua, yaitu ada Rara yang tidak bisa menyeberang jalan. Akhirnya dibantu oleh Siva. Kalau ibu tanya kepada anak ibu semuanya, kalimat pertama tadi, Abdul menendang bola dengan keras sehingga menjatuhkan tong sampah. Itu merupakan apa? Merupakan kalimat apa? Yo, siapa yang bisa? Angkat tangannya nak. Kalau mau jawab, angkat tangannya. Yo, siapa yang bisa? Latisha? Kalau seperti tadi kalimatnya itu apa nak? Alfan? Iya, bagus Alfan. Jadi, kalau kalimat ibu seperti tadi, Abdul menendang bola dengan kencang sehingga mengenai tong sampah. Itu artinya adalah kalimat masalah. Sekarang, kita belajar tentang kalimat penyelesaian masalah. Kalau masalah itu berarti sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau kalimat penyelesaian masalah itu adalah kalimat yang kita berikan kepada orang lain nantinya untuk dapat menyelesaikan masalah orang tersebut. Nah, anak-anak ibu semuanya, pada kalimat penyelesaian masalah kita bisa menggunakan kalimat berupa tanggapan. Kalimat berupa tanggapan ini berisikan pendapat, kemudian berisikan perasaan atau peristiwa tentang sesuatu hal. Contohnya, kalau masalahnya tadi Abdul itu yang menendang bola dan menjatuhkan tong sampah, siapa yang bisa memberikan ibu pendapatnya tentang kalimat penyelesaian masalah berkaitan masalah Abdul tadi? Bagus, lebih baik. Seharusnya bagus. Apa penyelesaian masalahnya, Latisha? Bagus, boleh. Bagus ya Latisha ya. Kata Latisha, sebaiknya Abdul tidak menendang bola dengan keras. Itu merupakan kalimat penyelesaian masalah. Tapi kalau sudah tertendang dan sudah jatuh, tidak apa-apa. Ya, jadi kalau bolanya itu sudah mengenai tong sampah, jadinya bagaimana Bu kalimat penyelesaian masalahnya? Ayo, siapa yang bisa? Kalau sudah jatuh, apa ya kalimat penyelesaian masalahnya? Daniel?
tadi sudah disampaikan, kata kuncinya yaitu kita menggunakan sebaiknya, kemudian lebih baik, bagus, apa lagi? Seharusnya dan lain sebagainya. Intinya, kalau untuk menyelesaikan masalah, kita harus memberikan masukan yang baik kepada orang yang mendapatkan masalah agar masalahnya bisa selesai. Dan sekarang giliran anak-anak ibu untuk bekerja dalam kelompok. Kita harus bagi kelompok terlebih dahulu. Dan untuk pembagian kelompoknya, ada permen yang sudah diikatkan pada sebuah tali atau pada beberapa tali yang masing-masingnya kamu bisa lihat sendiri ya, ukuran talinya bagaimana? Tidak sama panjang satu sama lainnya. Jadi nanti ketika kita membagi kelompok, silakan nanti kamu maju ke depan, kemudian pilih permen yang kamu inginkan. Setelah itu ibu akan lepaskan pegangan ibu dan silakan cari teman yang sama dengan tali yang kamu dapatkan. Bisa? Bisa. Baik, silakan kita mulai, silakan ke depan. Sudah semuanya? Sudah. Baik. Silakan mulai pilih permennya. Pilih saja dulu sayang. Pilih anak ya. Jangan ditarik dulu. Sudah dipilih? Sudah. Sudah dipilih? Nah, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan cari teman yang sama talinya dengan yang kamu miliki. Ayo. Ayo. Sudah? Anak-anak ibu semuanya? Hai. Sudah ikut dalam kelompoknya masing-masing? Baik, bagus. Sekarang kita cek dulu kelompok 1 mana anggotanya. Ya, bagus. Sudah lengkap kelompok 2? Sudah lengkap juga. Kelompok 3? Sudah lengkap juga. Kelompok 4? Iya, bagus. Berarti anak-anak ibu sudah lengkap semua ya, duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, sebelum kita mulai melakukan kegiatan berdiskusi dengan kelompok, ibu mau anak-anak ibu biar semangat dulu, berdiri semuanya. Kita bagikan lembar kerja ya. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Kamu isi ini dengan lengkap nanti ya nak. Nama kelompoknya, contoh namanya kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian isikan dengan nama lengkap masing-masing anggota kelompok. Dan tugas yang pertama atau aktivitas pertama, kamu disuruh bercerita. Coba lihat di sini ada apa nak? Ada apa? Ada teks cerita yang judulnya adalah wabah demam berdarah. Nanti baca terlebih dahulu teks ini. Setelah itu tugasmu adalah lihat pada lembar yang kedua. Baca perintahnya dulu ya nak. Di sini yang pertama adalah kamu diminta untuk mendiskusikan dengan teman kelompokmu tentang kalimat yang menunjukkan contoh kewajiban yang terdapat dalam teks tersebut. Kemudian buatkan di sini contohnya. Buatkan pendapat kamu dan teman-teman pada kotak yang sudah tersedia. Sudah paham?
Bagus. Untuk yang kedua juga ada perintah di bawahnya ya nak ya. Jika kamu memenuhi kewajiban, hak apa yang akan kamu dapatkan? Buatkan juga argumen atau pendapatmu pada kotak yang sudah tersedia. Paham? Nah, di sini kita bermain peran seperti yang sudah disampaikan tadi. Di sini sudah ada gambar dan teks yang bercerita tentang ayah Dayu yang sedang sakit dan dibantu oleh tetangganya diantarkan ke rumah sakit. Tugasmu nantinya adalah melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, kegiatannya adalah yaitu bekerja dalam kelompok, kemudian membuatkan perkiraan rencana yang akan kamu lakukan, dan kemudian mempersiapkan kalimat penyelesaian masalah yang akan disampaikan. Dan yang terakhir adalah kamu nanti menggunakan kalimat tersebut untuk menampilkan dan bermain peran dalam melaksanakan kalimat penyelesaian. Sudah paham? Sudah paham, nak? Terus, silakan bekerja dalam kelompok. Anak-anak bisa melihat bahan ajar atau buku temanya ya untuk mencari bantuan atau mencari jawaban dari lembar kerja ya. Kenapa? Kenapa? Ya, kalau yang ini diminta untuk kita mencari contoh, baca dulu teksnya yang merupakan kewajiban dari teks ini yang mana buatkan sama seperti tadi. Ya, ya, nah. Apa? Kalau kamu melihat Dayu sedih, kamu memberikan kalimat ini kepada Dayu bagaimana? Tuliskan kalimat ini. Ya, akan diskusikan dengan Anak ibu, waktunya sudah habis, sudah selesai mengerjakan lembar kerja. Terus sekarang saatnya kita menampilkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok. Siapa kelompoknya yang mau tampil duluan? Boleh, silakan kelompok satu. Ini ada kelompok satu yang tampil. Silakan nanti disimak bagaimana tampilan mereka, bagaimana jawaban yang sudah mereka buat. Kalau nanti anak-anak ibu dari kelompok lain ada mempunyai jawaban yang berbeda, boleh nanti berikan masukan setelah kelompok satu tampil. Bisa? Bisa. Baik, silakan kelompok satu.
keluar. Ayahnya terkena demam berdarah. Dan pagi itu, Ibu Dayu sedang di rumah nenek untuk menemani nenek yang sedang sakit. Untungnya ada tetangga Dayu yaitu Pak Bambang yang membantu mengantarkan ayah Dayu ke rumah sakit. Dayu sedih mendengar kabar tersebut. Lani dan Beni menghibur Dayu. Kenapa kamu harus sedih? Kamu sehat. Terima kasih Lani. Kita doakan ayah Dayu sehat. Kelompok 1 tadi sudah menampilkan hasil kerja kelompok mereka mencari atau memberikan pendapat atau argumen tentang kewajiban dalam teks yang dibaca, kemudian ada haknya juga. Dan sekarang mereka juga sudah menampilkan tadi bagaimana memainkan peran ketika ada permasalahan ayah Dayu yang sedang sakit dan Dayu itu sedih menggunakan kalimat penyelesaian. Bagaimana tanggung jawab dari kelompok 1? Siapa yang bisa memberikan masukan atau tambahan jika jawaban dari kelompok 1 kurang tepat atau masih belum lengkap? Siapa yang bisa? Boleh, silakan Raisa. Saya dari kelompok 2. Ya, bagaimana kelompok 1? Dari tadi kita sudah mengerjakan lembar kerja, sudah berdiskusi, dan Ibu lihat anak-anak Ibu di dalam diskusinya juga sudah aktif-aktif. Sekarang gilirannya Ibu memberikan hadiah kepada kelompok yang paling bagus. Nah, siapa ya kira-kira yang mendapatkan hadiahnya? Ada yang bisa tebak? Kelompok terbaik yaitu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 kita berikan tepuk hebat, tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, kelompok 1 karena sudah baik dalam diskusinya dan dalam mempresentasikan hasil diskusinya, anak-anak itu dari kelompok 1 dapat hadiah. Kemudian ini untuk Bapak, ya. Ini untuk Syakila dan ini untuk Syakila. Kita kumpulkan lembar kerja yang sudah kamu buat. Ibu akan bagikan soal evaluasi di Melodi, untuk Henry, untuk Latisha, untuk Raquel, Daniel, Habibi. Silakan kumpulkan mulai dari Raisa Melodi. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Sri, bagus kewajiban dan hak dalam bertetangga.
kita sudah belajar tentang kewajiban dan hak kita dalam bertetangga, serta kita juga sudah belajar tentang menggunakan kalimat penyelesaian masalah. Sekarang Ibu tanya lagi, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Alhamdulillah, senang ya nak. Setelah Ibu menilai hal evaluasi kamu, Ibu sudah melihat nilainya sudah bagus-bagus semua, meskipun ada 2 orang yang nilainya hanya batas kriteria ketuntasan minimal atau KKM, tapi tidak apa-apa, sudah bagus. Untuk Ibu, untuk anak-anak Ibu yang sudah tuntas, Ibu akan berikan pengayaan. Nanti tugasmu di rumah, silahkan kamu ambil kertas gambar, ukurannya itu A4, kemudian kamu buatkanlah contoh-contoh gambar yang merupakan kewajiban dalam bertetangga, kemudian hak dalam bertetangga. Silahkan nanti berkreasi, gunakan gambar yang bagus, buat yang rapi, dan beri warna yang menarik. Silakan kamu tandai untuk tugas kamu di rumah, itu ada di halaman 140. Nanti kerjakan di rumah, buat di dalam buku PR-mu. Lihat apakah ada sampah. Silakan. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang dari barisan melodi terlebih dahulu. Langsung barisan pulang. Terlaksananya praktik pelaksanaan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Bengkulu. Saya Cici Nurhayati mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada orang tua dan keluarga, kepada dosen dan pihak LPTK Universitas Bengkulu, Guru Pamong, Kepala SDN 21 Bandar Buat, rekan sejawat di SDN 21 Bandar Buat, siswa-siswi kelas 3 SDN 21 Bandar Buat, dan rekan sejawat di PPG, PGSDA, LPTK Universitas Bengkulu. Terima kasih atas masukan, saran dan bimbingannya, serta semangat yang selalu diberikan. Semoga praktik yang saya laksanakan ini bisa bermanfaat. Mohon masukan saran untuk membangun dan memperbaiki pembelajaran saya untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.